Pemirsa, senang sekali saya Jenny Tan kembali ke hadapan Anda. Tentunya lewat trendsetter program infotainment yang paling hangat, orisinil, dan terpercaya, Hot Shots. Bukan Hot Shots jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana, simak terus Hot Shots, sebab Hot Shots selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Teka-teki goyahnya rencana pernikahan Rina Nose dan artis asal Brunei Darussalam Fahrul Razi pekan ini mendulang babak mengejutkan. Pasalnya lewat wawancara khusus dengan tim Hot Shot, Rina dan Fahrul tak mengelak bahwa tanggal pernikahan 13 Juli 2016 yang sudah mereka tetapkan selama ini memang telah batal di tengah jalan. Tak pelak tanda tanya besar pun mencuat. Selalu mesra merenda angan untuk menikah meski baru 3 bulan menjadi kekasih, tapi mengapa kini mimpi indah untuk menikah di Tanah Suci Mekah yang disusun Rina dan Fahrul mendadak sirna? Ada apa dengan Rina dan Fahrul? Misteri pun kian menjulang karena Fahrul mendadak mengutas alasan belum siap karena ingin fokus meniti karir di Indonesia. Apabila saya siap, ya begitu. Apabila siap, gitu. That's all. Dan sekarang ini saya ingin membuat perubahan itu, yang inilah saya. Saya seorang insan seni dan genre saya ialah genre-genre musik yang penjiwaannya bagus, yang kejiwa, dan saya berdinamika, dan apa saja yang saya lakukan ini atas dasar pengen bukan dikenali nih, bukan juga dikenali, tetapi pengen berdiri menjadi seorang yang benar, orang yang jujur dengan karya dan diri sendiri. Ya mungkin termasuk ujian ya, salah satunya ini juga gitu yang harus dihadapi. Nah cuman kita mau lebih mesra atau apa, udah kita akan kembali ke hal yang wajar aja, kembali sewajarnya aja gitu. Maksudnya nggak mau, karena dari kemarin itu mungkin terlalu banyak diberitakan antara aku dengan dia juga, sehingga karirnya terlupakan gitu. Jadi akhirnya kita bikin biasa aja deh gitu. Ya, baru mengeluarkan album bahkan Fahrul mengganti penampilan rambutnya secara drastis demi serius membangun karir di jagat hiburan Indonesia. Tapi ironisnya, seiring dengan perubahan drastis penampilan Fahrul tersebut, jejak kemesraan antara Fahrul dengan Rina juga semakin terkikis. Bagaimana tidak? Fahrul yang biasanya rajin mengunggah foto-foto mesranya bersama Rina, lengkap dengan kalimat penuh jatuh cinta di sosial media. Kini pose mesranya bersama Rina bahkan telah dihapus dari halaman sosial media Fahrul. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah tidak hanya mengubah penampilan tapi juga kebiasaan menjadi sinyal betapa hati Fahrul juga telah berubah kepada Rina sehingga membatalkan rencana pernikahan mereka. Salah penghapusan Instagram, perubahan dia, ini ada kaitannya, dan aku pun nggak kaget dengan itu, karena aku bilang kalau mau buat perubahan mendingan ekstrim sekalian, jangan nanggung gitu. Nah kali ini pun dia memang melakukan hal yang nggak nanggung, dia buat sekalian rambutnya gini, penampilannya. Maksudnya, metaforanya ialah, filosofinya ialah, sekarang saya bangga dengan sesuatu perkara yang dulunya saya ketepikan, yaitu passion saya. Ya, bukan hanya dengan mengikut rentak umum, tetapi mengikut rentak jiwa saya sebenar. Jadi itu maksud saya dalam perubahan ini. Rambut itu sesuatu yang saya tidak bangga pada dulunya, sekarang saya bangga. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Fahrul Razi dan Rina Nose? Masih tergurat jelas di benak publik betapa Fahrul bahkan sempat bersemangat menunjukkan ikrar ijab kabul dalam bahasa Brunei yang sudah dihafalkannya di luar kepala karena antusias ingin mewujudkan rencana pernikahannya dengan Rina pada tanggal 13 Juli 2016. Tapi mengapa kini tiba-tiba saja Fahrul berubah tidak hanya dari segi fisik penampilan, tapi juga menghapus foto-foto kebersamaannya dengan Rina pasca membatalkan rencana pernikahan mereka di bulan Juli nanti. Sempat mengaku kesulitan mengurus administrasi pernikahan antar negara yang konon rumit dan ekstra mahal. Mungkinkah Fahrul dan Rina jadi menyerah sehingga membatalkan pernikahan mereka di tengah jalan? Jadi aku terima nikahnya Dayang Nurina Permata Putri dengan mas kawin bla 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 tunai. Udah pesan cincin belum? belum pesan apa-apa. Size-nya aja kecil. Aku mau beli cincin size-nya UK6 ya, nggak ada. Harus ditempah 2 bulan, ya udah. Iya, harus akhirnya beli bunga aja. Dan insya Allah sudah pun ya dalam 60-70% lah ya, dan kita harapkan karena ia mengambil waktu yang lama,
soal teknis dan sebagainya, seperti yang berkali-kali diulang. Iya. 3 negara, Brunei Darussalam, Indonesia dan juga Saudi Arabia. Jadi teknis itu memang mengambil waktu yang lama. Gak tahu ribet ngurusnya banyak. Ntar kalau ditanya-tanya lagi makin ribet makin gitu. Orang pada semuanya gagal paham banget ya. Kalau nggak terjadi kan ngomong rencana kita tanggal segini rencana. Mudah-mudahan didoain. Nggak ada halangan, tapi kalau ada halangan ya kita lihat aja ke depannya gitu. Ya udah dan Allah sebenarnya memberi, bukan halangan sih. Ya dia bilang belum lagi saat waktunya untuk disatukan. Jadi ya udah, mungkin di waktu yang lain. Ironisnya, kini kelanjutan nasib pernikahan Rina Nose dan Fahrul pun seolah terkatung-katung. Pasalnya Fahrul yang ingin kekeh berkonsentrasi membangun karir sebagai penyanyi di Indonesia, mengundur waktu pernikahan mereka dalam tempo yang tak bisa ditentukan. Mungkinkah ini sinyal bahwa Fahrul tak lagi menargetkan diri menikah dengan Rina? Mengapa pula Rina mengutas bahwa pernikahan mereka mungkin bisa terwujud 2 atau 3 tahun lagi? Ya dimundur, aku pernah bilang dimundur dalam waktu yang tidak ditentukan. Nggak tahu juga sih. Ya kalau misalnya sekarang kan aku lagi mendukung karirnya dia nih. Dia mau reborn sebagai penyanyi, dia kembali lagi ke jati dirinya yang semula, dia sebagai penyanyi. Apapun tentang perhubungan kami ini ya, yang paling penting ialah saling mengerti. Ya, saling memahami, dan kami akan jalani ini dengan sewajarnya. Dan memang pun apa yang perlu pemirsa tahu, ya sewajarnya aja. Dan kalau apapun terjadi ke depannya kita tidak tahu, itu sesuai rencana patokan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita berusaha, ya udah kita saling nunggu aja. Diduga mendapatkan teror dari Wayan Sobrat, Tamara Blesinski dikabarkan mendapatkan pengawalan sukarela dari warga Canggu, Bali. Dan uniknya Tamara juga melakukan ritual tradisi Bali untuk buang sial. Benarkah kini Tamara masih dalam kondisi ketakutan? Dan seperti apa Mike Lewis, sang mantan suami, membantu keamanan Tamara juga Kenzo putra mereka? Simak dari Hot Shot sesaat lagi.